Bagi masyarakat Kota Semarang, khususnya yang tinggal di daerah Semarang Timur, pasti tidak asing lagi dengan Gereja Gedangan. Berlokasi di Jalan Ronggo Warsito nomor 11, Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Gereja Gedangan ini memiliki berbagai hal yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Nama gereja ini sebenarnya adalah Gereja Santo Yosef. Namun karena gereja ini kala itu dibangun di Jalan Yestraat, Kloosterstraat, Gedangan, oleh sebab itu masyarakat sekitar lebih mengenal dengan nama Gereja Gedangan. Gereja Santo Yosef merupakan cikal bakal agama Katolik di Semarang loh Sobat RBI. Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Rinus. Saya dari Orang Muda Katolik Santo Yusuf Gedangan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang di Gereja Gedangan, atau mungkin lebih tepatnya kita sebut Gereja Santo Yusuf Gedangan. Jadi secara resmi gereja ini diberi nama Gereja Santo Yusuf Gedangan. Nah, kenapa bisa lebih terkenal sih dengan nama Gedangan? Karena kira-kira zaman dahulu waktu ini dibangun, area ini tuh namanya area Gedangan. Nah, makanya Gereja Gedangan disebut Gereja Santo Yusuf Gedangan, kira-kira seperti itu. Nah, Gereja Gedangan sendiri ini sebenarnya sudah ada sejak 1808, tapi gereja di sini mungkin lebih disebut kayak umatnya, bukan bangunan gerejanya. Jadi tahun 1808 itu Semarang itu mendapatkan satu pastor bernama Pastor Vincent. Nah, waktu itu status di Semarang masih stasi. Nah, berjalannya waktu, Semarang akhirnya menjadi paroki. Dan gereja ini baru dibangun tahun 1875 oleh Pastor Linen. Dari gereja inilah para imam Yesuit mencari jalan untuk mendobrak dinding pemisah yang mengotakkan antara masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi. Di bagian depan ruang utama gereja terdapat altar kuno yang dihiasi dengan 4 tokoh agung di atas tabernakel atau tempat penyembahan. Seperti yang kita ketahui tadi, dibangun 1875. Nah, ketika 1875 itu belum ada Konsili Vatikan II yang mengubah altar menjadi di depan. Nah, sebelum altar di depan, Gereja Gedangan itu altarnya ada di sini. Nah, di altar ini ada apa aja sih? Yang pertama, mungkin dari bawah itu ada beberapa ukiran yang menjelaskan tentang penginjil. Nah, ada 4 penginjil dan di tengahnya itu ada anak domba Allah. Lalu naik ke atas itu ada meja altar. Ada meja altar dan selanjutnya di atas meja altar ini bertahta tabernakel yang sampai sekarang masih digunakan. Nah, di tabernakel ini sebenarnya diambil dari bahasa Latin atau tabernaculum Dei yang artinya kemah Tuhan. Nah, karena ini kemah Tuhan, makanya di tabernakel ini ada ukiran 2 malaikat penjaga seperti itu. Nah, selanjutnya di atas tabernakel itu ada tempat untuk penahtaan dari monstran. Nah, ini tempat penahtaan monstran ketika nanti ada adorasi. Selanjutnya di kanan kiri dari monstran, tempat penahtaan monstran ini ada 4 patung pujangga gereja. Nah, kita mulai dari yang paling kiri. Yang paling kiri itu patung Bapak Abraham. Lalu di sebelahnya ada patung Santo Petrus, lalu ada patung Paulus, dan yang terakhir ada patung Imam Besar Melkisedek. Lalu yang di paling atas sendiri itu ada 2 patung malaikat penjaga dan patung Tuhan Yesus yang sedang menggendong anak domba. Nah, gaya arsitektur dari tabernakel ini sendiri itu adalah neogotik seperti gaya arsitektur dari Gereja Santo Yusuf Gedangan. Nah, tabernakel ini kira-kira itu didatangkan berkisar di tahun 1875 sampai 1880. Dan diimpor langsung dari Jerman. Khususnya di 4 patung ini itu dari pematungnya bernama C. Walter, seperti itu. Di sisi atas altar lama terdapat ark gelas yang sudah berusia ratusan tahun loh Sobat RBI. Ark gelas tersebut dibuat untuk menekankan pada figur Santo Yusuf sebagai pelindung gereja Katolik Gedangan.
Art glass secara urut dari sisi kanan altar di jendela tersebut menggambarkan keluarga kudus. Nah, kaca patri ini cukup unik dan berbeda di kaca patri yang ada di gereja gedangan lainnya, karena 3 atau 5 kaca patri di depan ini menceritakan tentang perjalanan Santo Yusuf, lebih tepatnya Santo Yusuf pelindung gereja. Nah, dari yang paling pojok kiri saya ini ada lukisan atau kaca patri yang menggambarkan perjalanan keluarga kudus keluar dari Mesir. Lalu setelah itu yang di tengah itu menggambarkan ketika Yesus masih kanak-kanak dan berdinamika bersama orang tuanya Yusuf dan Maria. Nah, lalu yang di paling pojok kanan itu adalah ketika Santo Yusuf wafat. Gereja Santo Yosef juga memiliki bejana baptis kuno yang masih terjaga sampai saat ini. Nah, di sini ada yang cukup unik lagi nih dari gereja Gedangan dibandingkan gereja Katolik lainnya di Semarang. Nah, di gereja Gedangan ini masih mempunyai bejana baptis yang berbentuk seperti ini. Nah, di bejana baptis ini cukup unik karena bejana baptis ini ada beberapa ukiran-ukiran yang menggambarkan tentang pembaptisan. Yang pertama ada ukiran lambang 4 penginjil, lalu ada ukiran dari bejana yang diambil dari Sungai Eden. Nah, sampai sekarang ini bejana baptis ini masih bisa dipakai loh. Pada sisi atas bejana tercantum 4 nama penginjil yang dilambangkan dengan kepala lembu, kepala singa, kepala burung elang, dan kepala bayi. Di sudut lain gereja terdapat ukiran 14 tasi jalan salib Tuhan menghiasi dinding kanan kiri gedung dan menjadi sebuah mahakarya seni yang indah. Ukiran tersebut menceritakan bagaimana perjalanan Yesus Kristus mulai diadili oleh para Pilatus, disiksa, terjatuh, hingga disalib. Nah, untuk relief jalan salib yang ada di gereja Gedangan ini, sebenarnya di setiap gereja kan ada relief jalan salib, dan untuk yang di gereja Gedangan ini cukup unik karena relief jalan salibnya ini benar-benar relief yang ada di dalam tembok ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan ada kayak cover frame kayunya itu menonjol keluar. Nah, kalau sebenarnya reliefnya itu lebih masuk ke dalam tembok ini. Dan relief ini itu dibuat menggunakan gypsum kayak gitu. Lalu di cover dengan frame dari kayu oak yang didatangkan langsung juga dari Jerman seperti itu. Selain ukiran yang menceritakan perjalanan Yesus pada saat disalib, juga terdapat 12 lukisan santo dan santa di kaca jendela. Di dalam gereja ada alat musik gereja yang dimainkan untuk menunjang liturgi atau upacara keagamaan, yaitu orgel pipa. Walaupun usia alat musik ini sudah tidak muda lagi, tetapi masih terlihat kukuh loh Sobat RBI. Kualitas suara dari orgel pipa ini sangat khas, yakni sendu dan merdu. Alat ini juga termasuk alat musik gereja yang langka, karena tidak banyak gereja yang memiliki alat musik orgel pipa. Ya, sekarang kita ada di balkon dari bangunan gereja Santo Yusuf Gedangan sendiri. Nah, di balkon ini ada yang cukup unik, karena di masa lampau, balkon ini tuh digunakan untuk paduan suara. Nah, paduan suara ini sendiri diiringi oleh alat musik yang mungkin menjadi alat musik yang cukup langka, dan di Semarang itu ada 2. Yang pertama di gereja Blenduk dan yang satu ada di gereja Gedangan. Nama alat musik ini organ pipa, atau orang lebih mengenalnya mungkin orgel kayak gitu. Nah, organ pipa ini sendiri pernah rusak dan pernah diperbaiki di tahun 1993 dan terakhir dimainkan tahun 2010. Sekarang ini kondisinya tidak dapat digunakan karena ada kerusakan di beberapa sistem, dan untuk memperbaikinya membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Nah, orgel pipa ini sendiri memiliki keunikan sehingga tidak semua orang yang bisa bermain organ bisa memainkan alat musik ini. Jadi tahun 2010 itu terakhir dimainkan di misa Natal oleh pemain orgel dari Jakarta seperti itu. Lalu untuk bahan dari orgel ini sendiri, untuk kayunya itu sama
hampir furnitur di gereja Gedangan yaitu menggunakan kayu oak yang diimpor dari Jerman. Lalu untuk bahan dari orgelnya sendiri itu di dalam tuh terdapat lapisan-lapisan membran. Nah, lapisan membran ini terbuat dulunya awalnya dari kulit kelinci. Namun ketika diperbaiki tahun 1993, kulit kelinci ini sempat diganti dengan kulit kambing. Jadi waktu itu setelah diperbaiki pun hasilnya kurang sesempurna awalnya seperti itu. Di sisi luar juga terdapat huruf IHS di bagian atas gereja. Sebelum terdapat huruf IHS, dulunya merupakan sebuah jam besar dan pada zaman dahulu harus diturunkan karena sistem mesin dan jarum-jarum jam digantikan dengan tulisan IHS seperti sekarang ini. Penggantian jam menara tersebut dilakukan sekitar tahun 1978 oleh Romo Jovan Weijzenburg SJ. Huruf IHS tersebut sebenarnya merupakan 3 huruf pertama dari nama Yesus seperti yang tertulis dalam abjad Yunani. Dalam bahasa Latin yang diartikan Yesus Hominum Salvator, yang berarti Yesus penyelamat manusia. Mengusung arsitektur neogostik dan interior khas abad ke-12 sampai dengan abad ke-16, membuat siapapun yang berkunjung dan beribadah di gereja ini serasa berada di zaman jauh sebelum sekarang. Sungguh mahakarya luar biasa yang tertumpahkan dalam gereja Santo Yusuf ini, serta sejarah yang sangat berpengaruh kala itu sehingga menjadi satu kesatuan yang sempurna. Nantikan video-video menarik lainnya di channel RBI TV dan dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, and like video kami agar dapat memberikan tayangan yang bermanfaat bagi Sobat RBI dimanapun kalian berada.